Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Sore ini saya titipkan dulu ilmu pertama untuk semuanya. Ikuti setelah saya. Manlam. Nggak usah melotot. Yashkurin nas. Lam. Yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dipandang Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia-Nya. Ciri-ciri orang bersyukur, lihat lisannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Terima kasih bahasa Arabnya syukran. Anak-anak jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa wahyu, bahasa Quran, bahasa Nabi. Saya pernah satu pesawat, duduk di samping saya ada seorang pendeta. Dia sudah fasih menegur saya dengan bahasa Arab yang sangat indah. Saya malu. Saya pernah malu ketemu anak kecil-kecil di depan saya. Mereka pandai betul bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah. Orang Arab. Silakan buktikan. Bapak Ibu nanti pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, lihatlah nanti depan mata kepala di sana anak-anaknya pandai bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya thank you. Maka hari ini izinkan saya mengajak Bapak Ibu, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia, wabil khusus DKM Masjid, yaitu maksudnya itu aja korek. Semua yang membantu memfasilitasi acara ini terselenggara, kita doakan. Mudah-mudahan setiap kedip matanya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita ucapkan dulu ribuan terima kasih yang kedua. Kepada siapa? Kepada yang menjadi sponsor, membiayai safari dakwah saya di Medan dan sekitarnya. Ini titik tausiah saya yang ke-53 atau 54. Yang menghadirkan saya bukan Gubernur Sumut, tahu. Yang menghadirkan saya bukan wali kotanya, tahu. Yang membiayai saya hadir di sini bukan bupatinya, tahu. Bukan orang paling kaya di Medan ini, yang menghadirkan saya mereka anak-anak muda usianya, mantap betul jihadnya. Mereka membentuk satu kelompok, mereka namakan Karim, Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Takbir. Jiwa muda mereka sedang bergelora habang, ingin jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu,
Ibu, kalau dulu kita pernah mendengar ada istilah AMD, Abri Masuk Desa. Anak muda ini bikin program sudah 6 tahun lebih. Programnya UMD, Ustadz Masuk Desa. Saya salah satunya sering jadi korban mereka. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya pernah dibawa mereka berdakwah masuk desa, keluar desa. Saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa siapa yang bilang orang hutan? Jadi kalau saya laporkan ke polsek, kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bu, semua biaya menghadirkan saya mereka yang nanggung. Anak muda mana yang mau berkorban harta waktu untuk ngurusin agama? Langka. Anak muda sekarang coba lihat, masa mudanya dihabiskan dengan anfaedah. Kerjaannya nongkrong di pinggir jalan, ngitungin mobil lewat, rokok, narkoba, kebun-kebutan, geng motor, main slot. Bahkan tidak sedikit ayahanda anak-anak zaman now, masa mudanya sudah gak ada hormat-hormatnya kepada yang lebih tua. Saya tidak sekedar omong-omong. Sore ini saya hadirkan fakta. Beberapa bulan yang lalu ada video viral. Video ini beredar di handphone kita. Saya percaya pasti Bapak Ibu sudah melihat video viral ini. Cerita tentang siapa? 3 anak remaja di negeri kita. Mereka pakai seragam pramuka. Mereka naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek tua itu bukannya dituntut, bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, tapi yang ada si nenek tua itu ditendang. Terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari si nenek ketakutan. Saya percaya video viral ini sudah sampai ke handphone Bapak Ibu semua. Maka sore ini saya bersumpah di hadapan semuanya. Lihat ke depan, dengarkan sumpah saya. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah sore ini di hadapan Bapak Ibu semuanya. Video yang tadi viral, yang menceritakan 3 remaja yang menendang nenek-nenek sampai terjatuh, demi Allah, itu kejadian sebenarnya di depan mata saya. Astagfirullah. Makanya saya bisa bercerita, tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena waktu itu kejadiannya secepat kilat. Saya sempat terdiam, tertunduk, menangis, mengusap dada. Saya cuma bisa mengutuk anak itu saja. Saya nggak bisa menyelamatkan si nenek, Pak. Padahal di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Ya, di TV lah. Depan TV lah. Saya kan lagi buka TV. Klik, ada berita itu. Ya, depan mata lah. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Salah saya di mana? Ustaz dilawan. Ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satu pun penceramah kondang di negeri ini menggunakan teknik seperti yang tadi. Karena saya yang menciptakan teknik itu. Kalau ada nanti penceramah lain pakai gaya begitu, kamu ketahuan copy paste Al-Habsyi. Setiap pendakwah harus punya ciri khas yang berbeda-beda. Betul? Jangan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Berarti tidak percaya dengan kebesaran Tuhan. Allah Maha Adil. Allah kasih kelebihan kepada kita yang tidak dimiliki orang-orang lain selain kita. Betul? Oh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
ngurusin urusan agama. Saya panggilkan salah seorang dari mereka, Ustaz Qadri Al-Kampari. Bu, Bu, mereka inilah yang membiayai safari dakwah saya. Dari Jakarta sampai ke Medan ini saya naik pesawat terbang, tahu. Biaya tiket saya dan rombongan saya mahal, tahu. Yang bayar siapa? Anak muda ini. Bapak Ibu tanya di KM Masjid ini, 1 rupiah pun tidak dibebankan biaya tiket pesawat saya dan rombongan. Nikmat apalagi yang sudah engkau dustakan. Hotel saya dan rombongan yang bayar mereka. Di KM Masjid tidak dibebankan biaya hotel saya sedikit pun. Nikmat apalagi yang sudah engkau dustakan. Mohon maaf kalau mengundang pribadi mahal. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Mau undang ustaz dari Medan saja mahal, apalagi dari Jakarta. Kalau mengundang ustaz dari Jakarta, siapkan tiket ustaz dan timnya, hotelnya, jemputannya, oleh-olehnya. Kalau saya alhamdulillah, saya nggak pernah minta. Siapapun yang undang, kalau jadwalnya masuk saya akan datang. Selama ada makhluknya. Saya nggak pernah mikir bayaran. Orang telepon, "Tri, Ustaz Al-Habsyi bisa mengisi ke masjid kami?" Saya jawab, bisa, insya Allah dengan izin Allah. Sedikit pun saya tidak pernah mikir bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, bukan mikir. Tugas panitia mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Saya serius. Tapi hari ini yang menghadirkan saya adalah anak-anak muda ini. Mobil yang bayar mobil sewa tadi ngantar saya ke sini juga mereka. Lihat kan, tadi saya datang tidak dijemput, pulang nanti tidak diantar. Siapa yang bilang? Kenapa sabar lagi sih? Tadi saya dibilang orang hutan, sekarang dilaku. Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Bu, Bu, makan pagi, makan siang, makan malam, ini yang nanggung mereka. Jadi panitia masjid ini nggak usah repot-repot hari ini nyiapin makanan buat saya. Nggak usah, bungkus aja. Bahkan panitia malam ini nggak usah kasih saya 1 rupiah pun, nggak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh dihadirkan oleh komunitas ini, gratisan untuk semua warga yang ada di Sumut ini. Rugi betul yang tidak memanfaatkan momentum selama saya berada di Sumut ini. Rugi betul yang gak mau datang hari ini. Rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Betul? Betul. Katanya di sini bukan betul, ada di mana gitu. Betul. Betul. Bu, betul. Bu, saya titipkan ilmu tambahan hari. Kalau seandainya kebaikan bisa kau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok. Umurmu dipanjangkan Allah, kebaikan bisa engkau ulang. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan Allah. Jangan bilang kapan-kapan. Kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kafan. Jangan bilang nanti-nanti. Kalau kebaikan bisa dilakukan dini hari, nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Bantu saya dong yang kompak. Pasti mati. Lebih kompak. Pasti mati. Saya belakangan. Bu,
mengingatkan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu lintasan pertama dari sekian banyak lintasan akhirat yang akan kau lalui. Faman naja, fama ba'dahu aisar. Kata Nabi, siapa yang masuk kubur sudah selamat, lintasan berikutnya akan mudah. Faman lam yanja, fama ba'dahu asyad. Siapa yang masuk kubur babak belur, kata Nabi, lintasan berikutnya hancur lebur. Bu, Bu, kuburan jadi penentu. Kuburan itu lebih lama dari hidup nyata di dunia. Bapak Ibu, saya hadirkan fakta. Survei membuktikan alam kubur lebih lama dari alam dunia. Al-Imam An-Nawawi, jatah hidup di dunia Allah kasih hanya berapa lama? 40 tahun sekian. Sekarang Imam Nawawi jasadnya sudah dikuburkan, menunggu kiamat belum kunjung datang. Berapa lama di alam kubur? 800 tahun. Mikir. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam madhab kita, pengikut terbanyak nomor 1 di dunia. Imam Syafi'i, imam madhab yang populer itu kan ada 4. 1 Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, 4 Imam Hambali. Imam Samudra tidak termasuk. Imam Asy-Syafi'i jatah hidup di dunia dari Allah 50 tahun sekian. Hanya 50 tahunan. Sekarang jasad Imam Syafi'i dimakamkan di kota Mesir. Tahu Mesir? Dan belok kanan. Ustaz kasih tahu. Tak jauh dari sini. Tadi saya lihat di sana ada tulisan Martabak Mesir. Imam Syafi'i dimakamkan di Mesir. Jasadnya di dalam kubur sudah berapa lama? 1200 tahun. Mikir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatah hidup di dunia dari Allah hanya 63 tahun. Imam Nawawi 40-an, Imam Syafi'i 50-an, Nabi 60-an. Sekarang jasad Nabi yang mulia dimakamkan di kota suci Madinah. Menunggu kiamat sudah berapa lama? 1500 tahun. Pertanyaan saya, berapa lama Nabi Adam di dalam kuburnya? Jutaan tahun. Kalau hidup di dunia hanya 40, 50, 60, 70, kita butuh bekal. Kebayang enggak? Alam kubur itu lebih lama. Bekal apa yang mau kau banggakan di hadapan Allah? Dunia ini umur kita paling bantam 60-70 ya. Rasulullah yang memprediksinya. Kata Nabi, akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Lihat saja kata Nabi, umur umatku itu nanti antara 60-70. Nabi memprediksinya 1500 tahun yang lalu, sekarang terbukti. Rata-rata 60-70. Ada yang lebih dari 70, enggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Nun sewu ayahanda, dengan segala penghormatan, usia berapa? 74. Ayah zona aman. Boleh dapat bonus betul. Nun sewu usia berapa? 62. 62. Masuk kategori zona mencemaskan. Bonus 2 tahun, 8 tahun sisa cemas. Betul? Kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Allah. Bu. Bu. Ingat, kuburan lebih lama, harus banyak bekal, dan bekal yang pasti menemani hanya satu. Kata Nabi, yutba'ul mayyit salah satu. Ketika kita jadi jenazah kita dikeluarkan dari rumah, dibawa ke kubur. Kata Nabi, ada 3 yang pasti mengiring kita. 1 keluarga, 2 harta, 3 amal-amal kita. Ketika jasad kita masuk ke dalam kubur, ditutup dengan tanah, fayarji ithnani. Kata Nabi, ada 2 yang meninggalkan kita. 1 harta, 2 keluarga. Padahal dulu ketika kita hidup,
Siang malam sibuk membahagiakan keluarga. Yang kita bahagiakan ketika kita mati malah meninggalkan kita. Padahal dulu ketika kita masih hidup siang malam mengejar harta. Yang kita kejar, begitu kita mati tidak ada yang mau menemani kita. Maka ingat pesan ulama, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak engkau bawa mati. Tapi mati-matian dalam mengejar ya. sesuatu yang pasti akan menemanimu di alam kubur nanti. Yang menemani kita siapa? Keluarga kita yang sesungguhnya siapa? Harta kita yang sebenarnya siapa? Follower sejati kita siapa? Fayabqa wahidun. Kata Nabi hanya satu, amal-amal baikmu saja. Maka hari ini sebelum kita masuk inti tausiah, saya mulai dari diri saya. Bapak Ibu, kita beramal dengan kebaikan hari. Kebaikan menghapus keburukan. Kebaikan membuka keberkahan. Kalau berkah sudah terbuka, bahagia pasti dirasakan. Mimpi bisa bahagia kalau tidak menemukan keberkahan. Mimpi bisa barokah kalau tidak pernah mau melakukan kebaikan apa saja. Saya mulai dari diri saya. Saya ajak Bapak Ibu semuanya, jangan biarkan anak-anak muda ini berjuang sendirian. Jangan ambil peran, tancapkan saham akhirat, niatkan atas namamu, amalkan ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas mukamu itu. Bu, mana ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin? Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya. Orang barat saja pernah berkata, the more you give, the more you get. Do you understand? Understand, yes. Allah, yes, yes. Paham orang saya aja nggak ngerti. Itu bahasa Inggris ya. The more you give, the more you get. Artinya itu jangan buang sampah sembarangan. Artinya itu semakin banyak yang kau kasih, semakin banyak yang kau terima dari Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah membaca spanduk bertuliskan kalimat ini? Terima kasih, terima kasih. Satu kalimat terdiri dari dua kata. Kata pertama terima, kata kedua kasih. Kalimat itu gampang betul diucapkan, susah sekali diamalkan. Termasuk yang ngomong ini. Jujurlah dengan Allah, kita semua ini lebih banyak apanya? Terima dari Tuhan. Kita ini jarang betul kasih di jalan Tuhan. Padahal Allah janji dalam Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Kata Allah, satu yang kamu kasih untukku, 10 kamu terima ganti dariku. Maka hari ini siapkan infak terbaik. Mudah-mudahan berkat infak kita hari ini menyemangati anak muda ini. Kalau hari ini dia datangkan Al-Habsyi, mudah-mudahan berikutnya dia hadirkan ulama-ulama lain dari ibu kota nanti. Oh, saya dihadirkan di sini gratisan. Panitia nggak keluar biaya. Jangan lupakan itu ada jihad dari jamaah sebelum masjid ini. Maka jadilah ahli manfaat buat jamaah masjid setelah tempat ini. Karena ahli ibadah kalah lawan ahli manfaat. Sehebat apapun ibadah dia, sedahsyat apapun ibadah dia, begitu dia meninggal dunia, terputus semuanya. Tapi ahli manfaat, walaupun nafas terhenti, selama manfaatnya dinikmati oleh yang lain, pahalanya terus mengalir sampai kiamat nanti. Betul? Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan, ada ilmu tambahan sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan dari Nabi, ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Kata Nabi, apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abdaita. Yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim.
lupa. Pesan Nabi kedua, mana pasangan min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Yasdad, bertambah, pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, pulang dari masjid ini silakan buka surah Al-Munafiqun. Lihat ayat ke-10. Di tengah-tengahnya ada bocoran cerita dari Allah. Cerita tentang siapa orang yang sudah mati saja, mereka pernah menangis meminta kepada Allah agar diizinkan hidup lagi sebentar saja. Bukan mau sholat, bukan mau puasa, mereka minta kehidupan itu agar bisa mengulang sedekah dan rela dimatikan lagi setelahnya. Mikir, kata ulama, yang sudah mati minta dihidupkan cuma mau sedekah. Apa nggak malu yang masih hidup nggak mau sedekah? Padahal pasti mati. Apa manfaat sedekah? Apa manfaat sedekah bagi orang yang sudah mati? Bagi kita yang pasti mati, Nabi sebutkan dalam sabdanya, salah satu manfaat sedekah memadamkan harul kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Hati-hati, ternyata kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita hari ini akan jadi AC mendinginkan alam barzakh kita sendiri. Siapkan pendingin untuk alam kuburmu sendiri. Saya mulai dulu dari diri saya. Nungguin ya. Ini teknik ceramah terbaru kedua. Belum ada ustaz manapun bagi saya begini. Karena saya yang menciptakan teknik ini. Tahu nggak kenapa dari tadi saya lama-lama? Tahu nggak kenapa dari tadi saya gini-gini? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat ada jamaah duduknya gelisah. Jangan-jangan dia ketinggalan dompet dulu. Makanya saya lambat-lambatin, biar ngasih waktu dia berpikir sambil berusaha, lalu mencuali teman sebelah. Saya berkata, pinjam dulu lah 100. Nampak ada yang sudah dapat pinjaman, duduk dan sedang mengalami perubahan. Tapi ada juga yang sepertinya masih sedang berusaha meyakinkan teman sebelahnya. Nampak belum ada kepastian. Jangan-jangan dia bilang begini ke temannya, Besti, pinjam dulu lah 100. Bestinya menjawab, alah yang bulan kemarin aja belum kebayar. Ayo saya berikan fakta terbaik sedangkan hati Rasulullah yang karena cucu ada yang jadi pejuang agama, ada yang jadi menghafal Quran, ada yang jadi ulama besar. Sedangkan Rasulullah lewat kebaikan menghadiri. Kita ini dengan salawat biar berlimpah balasan dari Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kita doakan yang berinfak Allah berkahi hartanya, usahanya. Allah jadikan yang saleh dan salehah. Amin. Evi saudara kedua. Buat apa punya harta berlimpah tapi anak satu pun gak ada yang jadi soleh dan solehah? Lebih baik gak usah punya harta apa-apa, selama anakmu ada yang jadi soleh dan solehah, itu akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Saya sudah keliling Indonesia, alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan saat ini
Indonesia sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak tampil jadi majikan bagi orang tuanya. Pendek kata, banyak anak durhaka kepada ayah ibunya. Itulah sebabnya Indonesia banyak musibah di mana-mana. Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi terjadi di negeri ini. Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Mana ada Allah kirim musibah bencana bertubi-tubi kalau bukan karena faktor dosa besar yang terjadi? Dosa besar apa? Selain syirik kepada Allah, yang paling cepat mengundang murkanya dosa durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu masih ingat di zaman Nabi Nuh ada musibah juga, namanya banjir. Bapak Ibu anak-anak kenal Nabi Nuh? Yang kompak kenal Nabi Nuh? Di mana banyak? Yang bahaya. Kalau mereka kenal berarti mereka malu berbakala. Di zaman Nabi Nuh ada musibah namanya banjir. Konon saking dahsyatnya satu dunia ini ditenggelamkan Allah, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan. Apa gelarnya? Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat setelah banjir dihadirkan. Timbul pertanyaan, kenapa Allah marah, kenapa Allah murka, kenapa semua ditenggelamkannya? Apa karena sebab umat Nabi Nuh waktu itu suka membangkang dengan nabinya? Kata ulama, bukan karena sebab itu. Sebenarnya ada sebab lain yang lebih membuat Allah geram, marah, murka, menenggelamkan semuanya. Sebab apa? Dosa pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah mengajak kita merenung, jangan main-main. Kalau dulu saja ada seorang anak laki-laki durhaka kepada ayahnya, dunia ditenggelamkan Allah. Lalu bagaimana potret anak-anak zaman now? Bukan cuma berani durhaka dengan ayah, berani mereka malah durhaka dengan ibu tercinta. Bukankah kata Nabimu, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika engkau zalimi ibumu 3 kali lipat, musibah, bencana, malapetaka hadir sepanjang hidupmu. Apalagi kalau dua-duanya sudah kita durhakai. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Dulu ada seorang anak bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, saya punya ayah, lalu saya juga punya ibu. Terus mana yang harus saya dahulukan?" Nabi jawab, "Ibu." Yang kedua siapa ya Rasul? Masih tetap ibumu. Yang ketiga siapa ya Rasul? Masih ibumu. Yang keempat siapa ya Rasul? Baru ayahmu. 3:1. Tolong ibu-ibu bantu saya jawab yang kompak, biar yang laki-laki merasa minder. Biar yang selama ini besar kepala suka sombong, biar dia tahu Rasulullah yang memuliakan kalian 3 kali lipat di atas mereka. Tolong jawab yang kompak. Yang tadi disebut Nabi 3 kali lebih mulia siapa? Lebih kencing. Yang mereka merah. Yang tadi disebut Nabi 3 kali lebih mulia siapa? Jangan pura-pura budak kita. Yang memuliakan mereka Nabi, bukan saya. Tuliskan lagi lebih keras. Yang tadi disebut Nabi 3 kali siapa? Yang disebut 3 kali siapa? Yang tadi disebut cuma 1 kali siapa? Berarti mereka sudah sepakat 1 bapak 3 ibu tidak masalah. Bismillah, arahnya ini. Senjata bakar Tuhan. Sallallahu
6 jam ke kabupaten kecil namanya Muara Tebu. Kabupatennya kecil banget kalau dilihat dari peta. Udah dengerin aja. Begitu saya sampai di sana, ada kasus anak laki-laki remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis. Saya menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia ini banyak musibah. Ada kaca lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua kami temukan di kota Brebes. Ada anak kecil usia 12 tahun mukul ibu kandungnya sampai babak belur, hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak malapetaka. Jawabannya apa? Ada anak tampil jadi majikan bagi orang tuanya. Kejadian ketiga lebih memalukan, membingungkan dan mengerikan. Kami temukan di Pulau Jawa. Ada seorang ibu tua, janda, wanita salehah. Di hari tuanya tetap semangat bekerja demi mencari rezeki yang halal dan thayyibah untuk anak-anak tercinta. Ia rela bekerja jadi kuli sawah. Panas terik matahari menyengat ia tahankan demi buat anak-anaknya. Tapi sayang 1000 sayang, tidak ada seorang anaknya yang mau membantu jihad ibunya. Ketika sang ibu tengah bertani, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya tak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibu. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai berapa? 500.000 saja. Saya makin menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak musibah, bencana, malapetaka. Kenapa? Sudah terlalu banyak anak durhaka di negeri ini dengan ayah ibunya. Demi Allah saya berani bersumpah, sampai detik ini saya Ahmad Al-Habsyi belum pernah menemukan dalam Quran ada satu ayat saja. Saya Ahmad Al-Habsyi belum pernah membaca dalam hadis ada satu riwayat saja yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada satupun riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila dari setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat kita. Mungkin saking takutnya setan lihat kita, setan sudah berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila sekarang daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Itulah sebabnya saya pernah menulis buku ini. Saya tulis buku ini selama 3 tahun setengah. Nulis satu buku ini 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata, membayangkan dosa masa lalu saya. Hanya dalam waktu 3 hari kami tembus bestseller. Bestseller itu 10.000, gak pakai toko buku, hanya lewat tablik akbar saya setiap hari di mana-mana. Sekarang sudah tembus hampir 1 juta buku. Buku ini saya pastikan Bapak Ibu tidak akan bisa membelinya di toko-toko bangunan, kecuali di Al-Habsyi Store, kecuali di tempat kajian saya. Ini pun sudah habis, tinggal sisa 1 doang. Bu, saking larisnya buku ini dilirik jadi film layar lebar. Sudah diangkat jadi film bukunya, sukses di seluruh bioskop Indonesia. Kalau nonton filmnya nggak cukup bawa tisu, kanibo. Buktikan saja, saya nggak mau bawa, buktikan. Mau nonton film, saya bagikan link. Saya main di dalamnya jadi peran guru saya. Belum tahu acting
episode sambil selesai. Lalu ajak anaknya nonton, biar pada nangis, pada menyesali kedurhakaan orang tua, biar jadi asbab hidayah. Film yang bagus. Mau saya ajarin caranya? Punya handphone nggak? Coba buka YouTube. Saya tuntun biar nggak susah mencari linknya. YouTube tahu kan yang ada merah-merahnya? Soalnya kemarin ada nenek-nenek songong di depan saya. Saya tanya, nenek tahu YouTube? Dia jawab begini, alah Ustaz, jangankan YouTube, TikTok main saya tahu. Ternyata namanya nenek Linja. Buka YouTube sudah. Coba ketik di pencarian atasnya, Gencar TV. Gencar TV, gabung semuanya. Gerakan Cinta Rasulullah, Gencar TV. Nanti keluar video-video saya, cari judul, ada surga di rumahmu. Ada? Tonton episode 1. Lanjut 2, 3 sampai 4. Tapi jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu. Bunyikan loncengnya biar dapat lanjutan ceritanya. Bu? Ya. Tonton sampai selesai. Setelah tonton bantu kasih komen. Apa pendapat kalian tentang film itu? Tonton, baca komennya semuanya terharu. Bahkan gak sabar ingin menunggu lanjutan episode kelimanya. Siapa tahu nanti episode kelima saya syuting di sini. Kalau saya syuting di sini ada kesempatan ibu-ibu ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa perannya? Jenazah. Nanti tonton film. Ada 7 film dakwah lagi yang akan kami rilis. Tonton ya. Bu, ya. Saya kasih judul bukunya Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang sibuk mencari surga yang jauh padahal yang dekat? Kalau saya kupas buku ini 1 bulan tidak selesai kajiannya. Hari ini saya bocorkan 3 poin saja. Bukti anak-anak zaman sekarang mencari surga yang jauh padahal yang dekat. Bu, ya. Lihat anak-anak sekarang manggil pasangan romantis, manggil orang tua nada tinggi melukai hati, manggil pasangan darling, darling, dadar guling loh, ayam beb, ayam beb, ayam beb, manggil orang tua sendiri, hoi 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 hoi. Ingat ya, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ngomong papa, mama, satu kata saja dosa nilainya, apalagi membentak dan memaki-makinya. Betul? Ngomong sama orang bisa jin, sewu, bunter. Sama orang tua galaknya kayak 17 jin. Maaf ya, suamimu bisa jadi mantan. Maaf ya bang, istrimu bisa jadi mantan. Ayah ibu gak akan pernah menempel kata mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Betul? Betul? Bu, jangan sibuk menghargai orang, memuliakan orang, tapi gak pernah mampu memuliakan orang tua kita sendiri. Betul? Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Contoh kedua, singkat saja. Anak-anak zaman sekarang makam-makam keramat jauh-jauh didatangi. Tengah malam dia tancapin, batu nisan keramat dicium-ciumin, tanah kuburannya dia kantongin. Hei, orang tuamu keramat hidup satu rumah, kenapa nggak diurusin? Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mereka mendoakan kita, mereka nyumpahin kita langsung jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Masih ingat gak legenda terkenal di Kota Padang, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu? Bantu saya, namanya siapa? Lebih kompak dong, siapa namanya? Maling Tunggal. Itu baru maling tunggal, belumnya maling sawit, maling motor, maling mobil, maling uang rakyat. Betul? Oh, jangan cari keramat yang jauh. Sebelum kau jaga, muliakan, urusin keramat hidupmu, dia adalah orang tua. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini kalau saya kupas satu-satu sebulan gak selesai. Bapak ibu, sadar gak
anak-anak zaman sekarang sibuk membahagiakan orang, tapi nggak bisa membahagiakan orang tua sendiri. Gaji pertama dia dapatkan dari hasil kantornya. Yang pertama bangga, yang terakhir teman-teman kantornya. Orang tua di nomor sekiankannya. Sama pasangan jor-joran, sama orang tua kok hitung-hitungan. Sama teman gak hitung-hitungan, kok sama orang tua pelit kayak 17 setan. Makanya saya titipkan ilmu hari ini, jangan sibuk beramal tanpa ilmu. Seperti kisah yang satu ini. Saya pernah diundang orang kaya di Jakarta, masih muda, usahanya batu bara. Baru punya batu bara sudah kaya, belum punya batu nisan. Dia bikin acara megah, hotel berbintang 5. 1000 anak yatim dia santuni, 1000 anak yatim dia sedekahi. Diputai menunda. Saya diminta mengisi tausiah, MC-nya dari Artis. Tiba-tiba duduk di samping saya ada seorang ibu tua menyapa saya. Ustaz Al-Habsyah. Saya jawab, iya saya. Ustaz kenal anak muda yang hebat yang bikin acara begini meriah dan megah? Saya jawab apa adanya. Mini Kitty. Kenal banget udah, baru kali ini dia manggil saya. Menurut Ustaz, orangnya seperti apa? Saya jawab, TKP BGT. Top banget. Topnya di mana? 1000 anak yatim di depan saya, nampak tadi dia sedekahi. Oh, 1000 yatim ya Ustaz? Iya Umi. Hebat ya Ustaz? Banget. Tiba-tiba ibu tadi menangis. Saya tanya, kenapa menangis? Saya ini ibunya. Yatim 1000 anak dia sedekahi, sama orang tua saja pelit, yang auzubillah. Ini yang perlu saya titipkan. Jangan sibuk cari viral di dunia, lupa viralkan namamu di langit. Betul? Bu, ulang dari sini, buka Al-Baqarah ayat 215 yang awal bunyinya yas'alunaka madza yunfiqun. Ayat ini turun setelah saya buka tafsir. Ternyata gara-gara seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Jamuh, pengusaha kaya raya, tinggal di kota Madinah. Anaknya gemar bersedekah, tapi dia bingung siapa urutan-urutan sedekah yang harus dia dahulukan. Dia datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku siapa urutan-urutan sedekah yang harus aku dahulukan. Gara-gara pertanyaan dia, turun jawaban langsung dari Allah. Ternyata urutan sedekah bukan ngasih anak yatim dulu, bukan ngasih fakir miskin dulu. Urutan sedekah itu yang pertama, falil walidain, kasih dulu orang tuamu, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Dan jangan melupakan siapapun yang sudah wafat. Nabi kasih bocoran, orang yang mati di dalam kuburnya kallaril mutalawwis, seperti orang tenggelam, kata Nabi, di tengah-tengah lautan. Setiap detik mereka nangis-nangis manggilin nama keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan. Setiap detik mereka nangis-nangis mencari-cari pegangan biar tidak tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan. Tapi sayang 1000 sayang, orang yang mati tidak bisa menambah amal mereka lagi, karena mereka terputus hubungannya dengan ilahi. Tapi orang yang mati itu masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nungguin kiriman amal tambahan dari keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan. Itulah sebabnya Nabi berpesan, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian yang masih hidup ini mengirimkan hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit ya Rasul? Nabi jawab ada 2, 1 doa, 2 sedekah. Dan sekali lagi, sedekah yang paling afdol pertama kali kasih dulu siapa? Tua. Lebih kompak siapa? Orang tua. Ada berapa orang tuamu? Kata Nabi, abuka salasa. Ada 3 orang tuamu. 1, ayah ibu yang melahirkanmu. 2, ayah ibu yang menikahkanmu dengan anaknya, mertuamu.
Dan yang ketiga, ayah ibu yang mendidikmu, guru-gurumu. Ingat anak-anak, guru itu sama seperti orang tua. Ingat ya, guru bukan beban negara. Ada Sri Mulyani di sini. Ada. Udah pulang. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Yang beban negara bukan guru. Halo Sri Mulyani. Betul? Betul. Negara tidak akan ada kalau bukan karena jasa siapa? Mana mungkin ada presiden kalau bukan karena didikan siapa? Guru. Mana ada ulama besar di atas dunia ini kalau bukan karena bimbingan siapa? Ustaz marah betul karena saya juga guru. Belasan tahun saya ngajar guru SD, TK, TPA sampai SMA SMP di pondok. Sebelum saya masuk TV. Bu, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Takbir. Allahu Akbar. Jadi sedekah yang pertama kasih dulu orang tua. Urutan kedua bukan ngasih hati, kasih dulu kerabatmu. Siapa kerabatmu? Pasanganmu, saudaramu, anakmu, tetanggamu. Urutan ketiga sedekah siapa? Baru kasih yatim. Urutan keempat siapa? Baru fakir miskin. Urutan kelima siapa? Ibnu Sabir. Saya pernah membuktikan apa yang sudah saya sampaikan ini. Gaji pertama dulu saya dapatkan dari hasil keringat saya senilai 1 juta. Pertama kali dalam hidup saya dapat gaji 1 juta. Saya tidak pakai. Saya kasih ayah saya. Ayah, 1 juta gaji pertama Ahmad. Ayah pakai ya. Ayah butuh apa pakai aja. Nanti Ahmad udah jangan pikirin, ayah pakai. 1 bulan berikutnya saya dapat rezeki dari Allah tanpa diduga 10 juta. 10 juta tidak saya pakai. Saya kasih ibu saya. Umi, ada rezeki 10 juta. Umi pakai ya buat rumah, buat kebutuhan Umi ya. Nanti Ahmad udah gak usah pakai. 1 bulan berikutnya Allah ganti 100 juta. 100 juta di depan mata tidak saya pakai, tapi saya masukkan ke rekening. Hitung-hitung dalam hati saya modal kawin. Usia saya 25. Saya niat ya Allah, makasih ya Allah, modal nikah ya Allah. Jodoh sudah ada, uang belum ada, sekarang kau hadirkan, insya Allah ya Allah bulan depan mau nikah. Baru berapa minggu uang 100 juta di tabungan. Allah sayang dengan saya, diuji dengan saya. Bapak Ibu percaya nggak? Ujian itu teorinya ada 2 di antaranya. 1, datang di saat tidak siap. Kalau siap udah ujian nyontek. Lagi ngantuk ada yang mau bertamu, lagi nggak punya duit ada yang mau ngutang, lagi sakit gigi ada yang mau curhat. Kedua, ujian itu selalu datang dari Allah, berangkat dari orang terdekat dalam lingkungan hidup kita. Ada saatnya diuji dengan anak-anakmu, belajar dari Nabi Nuh. Ada saatnya diuji dengan pasanganmu, belajar dari Nabi Ayub. Ada saatnya diuji dengan tingkah laku orang tuamu, belajar dari Nabi Ibrahim. Ada saatnya diuji dengan tingkah laku saudara-saudaramu. Orang lain dengan hubungan darah, mengalahkan saudara, adik-beradik, jahatnya kayak musuh luar biasa. Belajar dari Nabi Yusuf. Ada kalanya diuji dengan tingkah laku paman-pamanmu, belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi pengen nikah 100.000 di tabungan, 100 juta di tabungan. Ayah ibu saya datang nangis 2 minggu berikutnya. Ahmad, bolehkah ibu dan ayah berhutang 100 juta nak? Nanti ibu bayar cicil ya nak. Bibi pinjam dulu ya nak. Dalam hati saya, nikah wassalam. Tak menikah. Tapi saya mantapkan hati saya. Lebih baik saya gagal menikah daripada saya gagal menyempurnakan bakti kepada orang tua saya. Itu prinsip saya. Perempuan bisa saya cari, kebahagiaan orang tua belum tentu bisa terlakukan. Betul? Betul. Bu, berapa banyak orang belum nikah sayang sama ayah ibunya, setelah menikah dapat surga-surgaan, surga fata morgana. Orang tua dilupakan. Betul? Betul. Bu, pantang saya. Lebih baik saya menangis asal bisa menciptakan senyum di wajah orang tua. Satu senyum mereka membuka 1000 berkah hadir dalam hidup saya
Daripada saya senyum, mereka menangis. Satu muka mereka 1000 kesialan hadir dalam hidup saya. Hari itu saya bilang, ayah, ibu, jangan bilang hutang. Ayah, ibu mencuri semua harta saya, ambil saja, saya halalkan. Jangankan harta, nyawa saya milik kalian. Masih ingat tak dulu di zaman sahabat Nabi ada sahabat melaporkan ayah, "Ya Rasul, marahin ayahku." Kenapa? Suka mencuri hartaku. Bukan ayah yang dimarahin, dia yang diomelin. Kata Nabi, "Anta wa malu dari abika," dirimu, hartamu, semuanya nyawa milik ayah ibu. Hari itu saya kasih ayah ibu saya 100 juta. 1 bulan berikutnya datang kontrak dari stasiun TV, saya tanda tangani senilai 1 miliar rupiah. Langsung saya bilang, mantap, 1 miliar bisa 4 kali nikah. Alhamdulillah. Oh, percayalah. Makin hitung-hitungan dengan orang tua, makin Allah sempitkan rezeki kita. Makin jor-joran bahagiakan orang tua, makin Allah jor-joran bahagiakan kita. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu Ala Muhammad sallallahu. alaihi wasallam. Singkat pada episode berikutnya, daging semuanya. Saya ingatkan diri saya dan semua, dengar baik-baik. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal harga ayah dan ibu bagi hidup kita. Nanti ketika jenazahnya terbalik di hadapan, menyesal. Berapa banyak orang bodoh di antara kita, orang tua masih hidup, malas mencium tangannya, keningnya, pipinya. Setelah mereka masuk kubur, nangis-nangis mencium batu nisannya. Berapa banyak orang bodoh di antara kita, ayah ibu masih sehat, malas menelponnya, mendengar suaranya, video call, memandang wajahnya. Begitu sudah masuk kubur, ngajak ngomong kuburannya. Berapa banyak orang bodoh di antara kita, orang tua masih ada, tidak pernah bisa pulang kampung membesuk merawatnya. Setelah tiada, sibuk baru mendatangi kuburannya. Bapak ibu percayalah, sesuatu itu akan mahal nilainya bagi kita setelah hilang selama-lamanya dari kita. Maka hari ini saya ingatkan semuanya, demi Allah, jangankan hartamu, nyawamu tidak akan mampu membayar semua pengorbanan orang tuamu. Di buku saya banyak cerita-cerita yang menggugah. Salah satunya saya kutip dari tafsir Ibn Katsir. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, ketika dia sedang senyum melihat Ka'bah, tiba-tiba senyumnya berubah menjadi tangisan. Kenapa dia menangis? Karena dia terharu. Allah nampakkan di depan matanya seorang anak muda sedang berjihad menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya kepada anak itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak tadi menjawab, "Imam, yang ada di lehermu, dia adalah ibumu, Imam." "Ibumu, nak?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu itu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu itu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, biarkan nyawaku, Imam. Telah jadi saksi nanti di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta kepada ibuku, Imam." Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar menangis lalu berkata, "Demi Allah, nak, 1000 kali kau gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah. 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kau tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari sekalipun. Ibu di atas gendonganmu. Demi Allah, itu tidak akan bisa membayar
yang pernah ia teteskan ketika melahirkan. Demi Allah, itu tidak akan bisa menembus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan waktu melahirkan. Renungkan, kalau satu tetes darahnya, kalau satu teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita tembus walaupun dengan jihad seberat dan sedahsyat itu, pertanyaannya, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup mata pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Belum pernah ada kata ridho sampai di telinga kita. Mimpi dapat ridho ilahi. Kalau ridho ayah ibumu tidak pernah kau raih. Ingat janji Nabi, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kalau orang tua murka, Allah pasti murka. Ternyata dari hadis ini saya berani menyimpulkan kunci sukses dunia akhirat dari Allah untuk kita sebenarnya dekat dengan kita. Allah selipkan di bibir orang tua kita. Kenapa kita buang-buang masa sibuk mencari ridho orang lain, sibuk dari kunci yang jauh, lupa dengan kunci yang dekat. Kalau orang tua sudah berkata, nah aku ridho kepadamu, nah aku ridho, langit terbuka, arsy bergoncang, malaikat aminkan doamu, Allah kabulkan semua harapan. Jangan cari syurga yang jauh sebelum kau jaga syurga yang dekat. 1-2 menit ke depan saya akan buang sampah. Saya baru kehilangan ayah saya. Pintu syurga saya sudah tertutup sana. Hanya tersisa ibu saya. Anak-anak, saya titipkan rasa di hati, menyesal hati kalau kau sia-siakan ayah ibu. Mumpung mereka masih ada, bahagiakan, senang. Jangan pernah kau bikin mereka susah. Kalau kau gak bisa memberi, jangan meminta secara paksa. Kalau kau gak bisa membuat mereka senyum, jangan bikin mereka menangis. Kalau kau tidak bisa mendapatkan ridhonya, jangan kau dapatkan murka. Kalau kau gak bisa bikin mereka bangga melahirkanmu, jangan bikin mereka menangis, mengadu kepada Allah, mereka menyesal melahirkanmu. 1 menit ke depan saya akan bertobat dari dosa yang besar. Demi Allah, jangan mimpi anak durhaka bisa dapat syafaat Nabi. Saya pastikan 1000% anak durhaka jangankan dapat syafaat, mandang wajah Nabi diharamkan oleh Allah. Nabi sendiri membocorkan salasun lam yara wajhi yaumil qiyamah. Ada 3 orang yang gak akan bisa melihat wajahku, apalagi dapat syafaatku. Salah satunya anak durhaka dan orang tua. Jangan mimpi anak durhaka husnul khatimah. Tidak ada satu dalilnya. Yang ada dalilnya anak durhaka belum meninggal dunia, Allah cepatkan azabnya semasa hidupnya, apalagi mati. Dosa yang lain azabnya nanti setelah mati, kecuali durhaka sama orang tua. Yang ketiga, anak durhaka jangan berhayal masuk syurga, mencium baunya diharamkan. Mana dalilnya? Kata Nabi, inna rihal jannah turjan ala masir alfi amin. Syurga itu punya bau, baunya harum kata Nabi. Dalam 1000 tahun ke syurga bisa tercium, tapi ada 2 orang manusia jangankan masuk, menciumnya saja. 1000 tahun perjalanan diharamkan oleh Allah. 1000 tahun perjalanan dunia akhirat 1 hari saja. Bagaimana 1000 tahun perjalanan akhirat? Salah satunya anak durhaka dengan orang tuanya. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan di dalam kedurhakaan. Mau selamat, mau bahagia, bertobatlah dari semua kedurhakaan. Semuanya kita bertobat, tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan semua dosa masa lalu, bila perlu menangislah sedahsyat-dahsyat. Lebih baik menangis di dunia sebentar daripada Allah bikin kita menangis di akhirat selama-lamanya. Mata yang menangisi dosa haram dari sentuhan api neraka. Semuanya kita bermuhasabah, jangan ada yang berbicara. Tutup mata, tundukkan kepala. Bayangkan wajah ayah ibunya. Kita mulai muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim.
tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan baca ayat ini. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara orang tuamu. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi kenindak tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidup. Lalu tanyakan hati kecilmu kebaikan apa yang sudah kau berikan untuk orang tua. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada mereka daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka murka ketimbang ridho. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka menangis daripada tersenyum. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah. Sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci orang tua kita. Istighfar kepada Allah kalau kita sering membohongi keduanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membereskan luka yang menyakitkan di hati mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa yang kau murkai. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak lebih gila dari kami. Berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk, agar kami dan mereka bisa lebih baik dan lebih mulia dari hari ini. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka ya Allah. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Rahman, luaskan kubur mereka ya Rahim, jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surga. Kami rindu dengan mereka, kami rindu. Kami menyesal pernah menghancurkan harapan mereka. Kami menyesal belum sempat membuat mereka bangga. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal ayah ibu kami setelah mereka pergi meninggalkan kami. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua sore ini. Semuanya kita bertaubat, biar sial rumah jadi berkah, biar anak yang durhaka segera dapat hidayah, biar doa yang tertolak segera terijabah, biar Allah catatkan wafatnya kita husnul khatimah. Semuanya kita bertobat, ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira
Astaghfirullah. Cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di alam kubur. Pesan saya, jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah beramal yang terindah untuk arwah-arwah ayah ibu. Mimpi besok kita mati, anak cucu beramal atas nama arwah kita. Kita tidak pernah beramal dulu atas nama arwah orang tua kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan kembali buat diri kamu sendiri. Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya ingatkan, kalau dulu kita sering membuat mereka murka, sore ini berubahlah. Jadilah anak yang terus mengejar ridho sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, kalau dulu kita sering bikin mereka kecewa, keluar dari majelis ini berubahlah. Jadilah anak yang membuat ayah ibu bangga melahirkan. Kalau dulu kita sering meminta secara paksa, keluar dari masjid ini berubahlah. Jadilah anak yang selalu memberi dengan segala usaha. Kalau dulu kita sering bikin mereka meneteskan air mata, hari ini bikin ayah ibu senyum selama-lamanya sampai hari kiamat tiba. Ustaz, adakah amalan yang kalau kami amalkan bisa membuat ayah ibu kami selalu ridho, selalu senyum dan bahagia sampai kiamat? Jawabannya ada. Amalkan hadis Nabi yang satu ini. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus sampai kiamat. Pahalanya terus mengalir, membahagiakan si mayit-mayit dalam kuburnya sampai kiamat. Nabi pastikan mayit itu bahagia. Amalan itu salah satunya Nabi bocorkan biar kita amalkan. Nabi sebutkan wa mushafan warathahu. Kata Nabi, wakaf Quran yang diwakafkannya. Bapak Ibu, satu Quran itu isinya 1.027.000 huruf di dalamnya. Janji Nabi satu hurufnya saja 10 pahala kita dapatkan. Kalikan 10 pahala, kalikan 1.027.000 huruf, ratusan juta setiap detik mengalir jadi berkah bagi kita yang berwakaf dan anak cucu yang masih hidup. Ratusan juta setiap detik bisa mengalir jadi ampunan bagi arwah siapapun yang nanti engkau hadiahkan wakaf Quran. Bapak Ibu, sedekah itu membuka berkah. Diberikan Quran, isinya semua berkah. Dihadiahkan pahala jihadmu atas nama ayah ibumu sebagai bentuk berbaktimu. Bukankah berbakti itu asbab membuka berkahmu dunia dan akhirat? Bu, saya panggilkan kembali komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka mencari orang-orang baik sore ini yang mau diajak dalam kebaikan. Mencetak Quran wakaf sebanyak-banyaknya, dikumpulkan di sini, dibagikan di sekitar sini, dibagikan ke rumah tahfidz, pondok pesantren, maghrib mengaji. Kebayang nggak? Anda nggak bisa baca Quran lewat wakaf Quranmu, dibagikan ke pondok, dibaca santri, pahalanya kencang mengalir buat rekening kita. Kita nggak mampu menghafal Quran, wakafkan Quran, nanti dibagikan ke rumah tahfidz, lahir menghafal Quran, kita dapat pahala yang sama. Tadi subuh saya menemani mereka membagikan wakaf Quran yang dikumpulkan di Medan, di Yayasan Rumah Tahfidz Al-Tayyibah. Sebelumnya mereka kasih 5.000 Quran bulan ini Pak, sudah dibagikan di Riau, dikumpulkan di Medan, dibagikan di Medan. 5.000 Quran sudah ditebar. Takbir. Saran saya, ikuti. Uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Hartamu bukan yang kau simpan, sebanyak apapun yang tersimpan, besok mati jadi warisan dan rebutan. Hartamu yang sebenarnya yang dibelanjakan dan dititipkan di jalan Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu yang berwakaf hari ini cerdas, sudah menyiapkan payung sebelum hujan. Kita nggak tahu, mungkin besok hari kematian wakaf Quran jadi saldo yang menanti kita sampai hari kiamat. Bapak Ibu, nanti niatkan pahala wakaf Quranmu untuk yang hidup jadi keberkahan, yang wafat jadi ampunan. Niatkan wakaf Quranmu buat orang tuamu, mertuamu, gurumu, suamimu, istrimu, anakmu, semua yang wafat mendahului. Mereka seperti orang tenggelam menunggu kiriman amal dari. Niatkan buat berkah rumah tangga, berkah rezeki, anak cucu berbakti, tutup dengan Al-Fatihah nanti setelahnya. Bu,
Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah nanti dalam kebaikan. Jangan takut dibilang riak dan sombong. Teori sedekah dalam Al-Quran Allah ajarkan ada dua. Salah satunya wa'ala niatan. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh dilelang, boleh dipublikasikan, boleh juga diperlombakan, selama ada kemaslahatan untuk kebaikan yang lain. Bapak Ibu, kalau nggak sanggup wakaf yang besar, ikuti wakaf yang kecil. Dan jangan meremehkan kebaikan. Kecil di matamu, besar di mata Tuhan. Masih ingat cerita Nabi, seorang pelacur wanita malam masuk surga diampuni dosanya. Kenapa? Memberi seteguk air kepada anjing. Gimana sore ini kita ngasih 10 Quran, 20 Quran, 30 Quran, 50 Quran atas nama orang tua, berlimpah ampunan pastinya buat kita dan orang-orang yang kita niatkan nanti. Ustaz, boleh nggak wakafnya rombongan endegek? Boleh. Nggak sanggup sendiri, ajak pasukan. Saya terharu banyak ibu-ibu sebelumnya ngangkat tangan, Ustaz, 50 Quran. Kami dari Majelis Taklim Al-Istiqomah. Kami punya 10 anggota, masing-masing kami nabung 5 Quran. Nanti yang masing-masing 5 Quran pulang ke rumah cari 5 orang di rumah tangganya, masing-masing satu. Selama ada niat dalam kebaikan, pasti ada jalan kemudahan. Makanya setiap tahun ada cerita orang pemulung pergi haji, pemborong tidak. Penjual koran pergi haji, penjual berlian susah, pembantunya berangkat haji, majikannya kagak. Apa bedanya? Yang satu berani menancapkannya dalam kebaikan, jalan rezeki dibentangkan. Yang satu punya uang di tabungan, gak pernah menancapkannya dalam kebaikan, sampai mati uang tidak memuliakannya. Motor bisa dibeli, mobil bisa dibeli, rumah bisa dibeli, handphone bisa dibeli, buat orang tua berjuang sampai mati. Ustaz, saya belum ada uang sekarang, nabung dulu, gak perlu hari ini, nyicil boleh. Mereka gak pernah maksa. Cukup angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang siap diwakafkan. Contoh, Ustaz saya wakaf 10 Quran, gak sanggup, 20 Quran coba. Masih gak sanggup, 30. Nanti ada tim mereka yang mencatat, yang pakai rompi begini. Mereka cuma nyatat lalu nitip nomor rekening yayasan. Bawa pulang dulu nomornya, nabung dulu. Ada waktu 1 minggu setelah acara ini, silakan transfer sesuai dengan jumlah Quran yang siap diwakafkan. Percayalah, 1 minggu waktu yang lama, selama ada niat ada kemudahan. Ada anak remaja pulang, saya ajak muhasabah kayak tadi, dia menangis di satu kota. Dia angkat tangan, saya banyak dosa dengan abah ayah ibu saya, 30 Quran atas nama mereka untuk menembus semua dosa saya, menyebut berkah hidup saya. Dicatat namanya oleh mereka, dititip nomor rekening yayasan. Gak menunggu 1 minggu loh Pak, ada niat ada jalan. Malamnya dia foto rekening itu pakai handphonenya, cepret, dia share di grup WA-nya. Teman-teman WA aku malam mingguan traktir pacar 1 juta melayang. Masa sih buat orang tua cuma 100.000 satu Quran? Masa hitung-hitungan? Ayo dong ikutin saya. Kita wakafkan Quran buat orang tua, jemput berkah. 1 Quran hanya 100.000. Quran yang dicetak ini kertasnya eksklusif, anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Ada terjemahannya biar nanti kalau dibagikan dan cepat rusak, panjang pahala, jadi amal jariah selama-lamanya. Teman-teman yang tersentuh, thank you bro. Saya titip 1 Quran ya buat ibu saya 2, saya 3, saya 4, saya 5, saya 7. Hanya dalam waktu 1 malam Pak. Dia jadi asbab hidayah teman WA-nya. Malam itu, malam terkumpul 80 Quran. Niat 30 jadi 80. Bapak Ibu pulang dari sini jangan masuk surga sendiri, ajak orang-orang terdekat berwakaf Quran. Di dunia kita memuliakan Quran, di akhirat Quran memuliakan kita dan menyelamatkan kita. Siapapun nanti yang mengangkat tangan ikut program wakaf ini bukan karena saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Nanti kita akan saksikan sebentar lagi yang berani mengangkat tangan, dia sudah dipilih Allah. Dipilih Prabowo senang, apalagi yang pilih Allah. Berarti dia sedang menyempurnakan hak baktinya atas nama ayah ibunya. Jadilah yang pertama, jangan yang terakhir. Kalau kita jadi yang pertama dalam kebaikan, ada yang ikut nanti setelah kita dapat pahala dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Kita berikan kesempatan 25 menit menuju maghrib, kita pakai 10 menit. 10 menit akan berubah nasibmu, takdirmu, dan kondisi awal-awal. Kita kumpulkan Quran sebanyak-banyaknya, jangan kalah dengan masjid sebelumnya. Silakan. Baik Bapak Ibu, seperti di masjid-masjid yang lain, baik Bapak Ibu, seperti di masjid-masjid dan majelis yang lain, Bapak Ibu yang berwakaf, kita titipkan 2 kenang-kenangan dan cindera mata. Yang pertama, kita titipkan sertifikat. Sertifikat ini selembar kertas, tapi insya Allah ini membuktikan Bapak Ibu pernah berjuang bersama kami dalam gerakan wakaf Al-Quran untuk negeri ini. Yang mana sertifikat ini ada 3 barcode buku di dalamnya. Buku yang pertama itu sejarah audiobook sejarah Rasulullah.
Yang kedua ada video perjalanan para penghafal Quran. Dan yang ketiga itu ada audiobox bimbingan untuk muslimah. Yang kedua, kita titipkan satu mushaf Quran. Yang inilah yang akan Bapak Ibu wakafkan nanti. Quran ini yang insya Allah menjadi Al-Quran yang kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang mana nilai wakafnya satu mushaf ini, nilai wakafnya di angka 100.000 rupiah. Jadi nanti akan kita kumpulkan di masjid ini berapa Al-Quran yang kita dapatkan di masjid ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari angka wakaf yang tertinggi dulu, baru nanti angka wakaf yang paling rendah. Baik, siapakah orang yang Allah pilih, yang Allah gerakkan hatinya, mengorbankan sebagian rezekinya, berwakaf Quran di angka 30 Al-Quran pertama. Allahu Akbar. Kalau di TV orang masih diperkenalkan, hari ini orang seperti Bunda, wajib saya perkenalkan, biar suara Bunda membakar semangat yang lain mendengarkan. Apapun yang ditempelkan dalam kebaikan, mau nama, mau tempat, itu akan menambah keberkahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah sayang dengan diri, Allah yang memilih. Nama siapa? Nama siapa? Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Berapa Quran siap diwakafkan? 50 takbir. Orang cerdas Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Enggak sanggup dia beli 30, sanggupnya malah 50. Kalikan 1.027.000 huruf, kalikan 10 pahala, berapa miliar kemudian yang bisa diatasnamakan untuk orang-orang yang kita cintai. Akan dihadirkan pahala dahsyat ini untuk siapa? Allah. 1 rupiah belum ada yang ditransfer Bunda ini ke rekening yayasan mereka. Begitu diniatkan buat almarhum dan almarhumah demi Allah. Detik itu juga pahala itu sudah lebih dulu ditransfer ke rekening akhirat mereka. Hari ini Bunda menangis, detik ini arwah senyum. Satu senyum mereka 1000 berkah di dalam hidup kita. Ini cara paling elegan, paling cepat, paling mulia. Ngapusin dosa masa lalu, dapat ridho mereka lagi dari dalam kuburnya, membuat kita bisa berkah, tambahkannya berkah rumah tangga, anak cucu berbakti, berkah rezeki hajat niat kabul, tutup dengan Al-Fatihah. Cepat doa yang terbaik. Sakit, ya Allah lewat wakaf Quranku atas nama ayah ibuku, angkat penyakitku, tutup dengan Fatihah, ada keajaiban. Kata Nabi, obati penyakit dengan Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran diturunkan jadi obat, bahkan bisa jadi rahmat. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, masih ingat cerita Nabi? Ada 3 remaja terjebak dalam gua. Kenapa pintu gua cepat terbuka? Doanya diijabah. Mereka sebut kebaikan mereka sebelumnya, salah satunya atas nama orang tua. Yang berwakaf, sebutkan namanya, ya Allah lewat wakaf Quran atas nama ayah ibu, kabulkan hajat-hajat duniawiku yang tertunda. Sebut satu-satu, buktikan cepat banget hajat diijabah. Berikutnya 30 Quran yang kedua. Masya Allah, orang baik, orang hebat yang selanjutnya. Assalamualaikum bundaku, nama siapa? Allah sayang dengan Ibu Mona. Berapa Quran siap diwakafkan? 50 takbir. Apakah masjid ini bisa mengalahkan masjid lain? Insya Allah bisa. Niatkan untuk siapa? Menangislah. Kita ini banyak berkorban orang tua. Lewat wakaf ini belajar berkorban untuk mereka. Hari ini akan jadi awal keberkahan buat Bunda. Berkah. Kalau sudah ngomongin orang tua itu berkah. Tidak ada ceritanya Pak. Siapapun yang memuliakan orang tua dimuliakan oleh Allah. Belajar dari Wes Al-Qarni. Betul? Namanya viral di penduduk langit. Amin. Hari ini akan menjadi hadiah terindah. Sampai kiamat mereka itu membanggakan ibu di hadapan Allah. Tidak ada kata berhenti sampai mati. Berjuanglah beramal untuk orang tua yang sudah wafat. Tambahkan niat, tutup dengan Al-Fatihah setelah ini. Berikutnya, orang hebat yang ketiga. 30 Quran yang ketiga. Adakah yang berani? 30 Quran, Masya Allah. Lelaki pertama hari ini. Assalamualaikum abangku, nama siapa? Allah memilih abang Wahyudi. Barakallahu fiik. Berapa Quran siap dijihadkan? Niatkanlah buat siapa? Tambahkan niat berkah rezeki rumah tangga anak berbakti usul hatimah, tutup dengan Al-Fatihah.
selesai semuanya. Apapun yang ditempel dengan Quran mengundang berkah, apapun yang diperjuangkan atas sama orang tua menghadirkan bahagia. 30 Quran yang selanjutnya, nabung, izin, angkat tangannya. Adakah yang siap? 30 Quran berikutnya. Ulang dari sini ada waktu 1 minggu. Ajak pasanganmu 15-15, ajak saudaramu 3 orang 10-10, ajak 10 orang masing-masing 3. 30 Quran selanjutnya.